Halo Sobat Trader, kembali lagi dengan saya Michael Yudi. Kita akan bahas analisa market mingguan Forex 31 Oktober sampai 4 November 2022. Apakah dolar AS pada minggu ini masih kembali melemah atau strong lagi Sobat Trader? Karena minggu ini ada data non-farm payroll ya, non-farm payroll ya pada hari Jumat. Jadi kalau untuk data minggu ini, Senin tuh ada GDP-nya Euro, Selasa itu ada RBA Governor Low Speech ya. Ada juga RBA Interest Rate Decision ya. Saat ini kan 2,6%. Nah, kita lihat nih nanti kalau dia ada kenaikan, ya cenderung Australian dollar tuh menguat. Kita bisa ambil peluang untuk buy AUD/JPY ya. Kemudian di Selasa ada George Job Opening AS, ada ISM Manufacturing PMI Amerika juga. Kemudian hari Rabu ada Employment Change dari New Zealand, ada RBNZ Governor Speech ya, New Zealand ya. Kemudian BOC ya, Bank of Canada Governor Speech juga. Kemudian ada ADP Non-Farm Employment Change Amerika ya. Kemudian hari Kamis ada Fed Interest Rate Decision. Nah, ini jam 1 pagi nih, Kamis pagi ya, 1 WIB. Kita lihat ya, apakah ada kenaikan. Ya cenderung kalau ada kenaikan dolar menguat. Kemudian ada FOMC press conference-nya 1.30. Kemudian ada ECB Presiden Lagarde speech. Ada BOE interest rate juga nih. Nah, ini kita perhatikan BOE interest rate cenderung kalau naik ya berarti pound sterling cenderung menguat ya. Bisa kita ambil peluang, yang jelas itu bisa di buy GBP/JPY. Kemudian ada Jumat itu ada ECB Presiden Lagarde speech, ada employment change, kemudian ada non-farm payroll ya, itu kita tunggu-tunggu. Kemudian EIV PMI Kanada. Oke, kita langsung saja ke dolar index. Dolar index. Oke, kita lihat di sini dolar index. Ya, dolar index kelihatan nih kalau chart besarannya nih di daily ya, itu masih cenderung naik. Ini dia turun itu koreksi ya, koreksi masih tertahan ya di atas level support trendline ya. Jadi bisa ada kecenderungan untuk naik kembali ya, apalagi minggu ini ada keputusan suku bunga, ada non-farm payroll. Jadi kalau naik kemudian non-farm payroll yang bagus, dolar strong lagi Sobat Trader. Oke. Kita ke Euro USD. Euro USD kita lihat di sini sempat dia break ya resisten trendline ya, yang bagus ini ya. Ini kan sering kali dia ketahan di resisten trendline ya, tapi kemudian di sini di break ya, breakout. Jadi kita lihat di sini ketika dia koreksi ketahan yang tadi support jadi resisten ya, resisten jadi support ya di sini kan. Nah, kita lihat di sini dia cenderung kalau seperti ini secara teknikal cenderung untuk naik ya, naik. Nah, kita lihat nanti perkembangannya, tapi ini secara teknikal cenderung untuk naik karena sudah break resisten trendline ya. Kita lihat di sini cenderung dia naik ke arah 1.00491 ya, kalau dikuat akan coba ke 1.0196. Oke, kita lanjut ke GBP USD. GBP USD kelihatan ini ada resisten trendline ya, ketahan di sini. Ini diprediksi dia akan kembali turun ya, karena ini tunnel down ya, kembali turun ke arah ya, ke arah support yang di sini ya, support yang di sini atau yang di sini, yang di sini 1.1058 atau ke 1.0921 untuk GBP USD. Jadi cenderung untuk turun untuk GBP USD pada minggu ini. Oke, kita lanjut ke Aussie USD. Aussie USD kita lihat di sini. Dia cenderung kalau ini besarannya cenderung turun, dia naik ketahan di sini di level resisten. Cenderung akan bergerak terbatas di sekitar sini. Itu sekitar 0.6361 sampai 0.6529. Jadi naik dulu ke arah 0.6529, terus turun kembali ke arah 0.6361 untuk Aussie USD. Kita beralih ke New Zealand USD. New Zealand USD kita lihat di sini sudah break nih, ada resistennya di break. Jadi cenderungnya untuk naik ya, naik ke arah 0.5994 New Zealand USD.
Oke, kalau besarannya memang cenderung turun, jadi ketika setelah naik ke sini dia kembali turun ya, kembali turun setelah naik ke 0.5994 ini. Oke, kita ke USD Japanese Yen. USD Japanese Yen ini seringkali ada intervensi daripada Jepang. Ini kelihatan yang di sini intervensi, dia koreksi, di sini intervensi, dia koreksi. Di sini beberapa kali mungkin ada koreksi intervensi kecil, dia koreksi. Nah, tapi kita lihat di sini resisten, di sini become support. Nah, dia belum closing di bawah support ini. Jadi USD Japanese Yen masih cenderung naik, apalagi nanti kalau naik suku bunga lagi Amerika, non-farm bagus, USD Japanese Yen masih cenderung untuk naik. Jadi yang terdekat ke 151.92. Kita ke USD Kanada. USD Kanada kita lihat di sini. Ya, ini kalau lihat tren besarannya cenderung naik, tapi dia sedang bergerak terbatas di area sini. Jadi dia cenderung naik ke 1.3829, kembali turun ke 1.3502. Nanti dia bergerak sekitar sini. Kemudian ke USD Swiss franc. USD Swiss franc cenderung masih naik ya, cenderung masih naik. Dia sempat turun koreksi tapi tertahan di sekitar yang tadi resisten become support. Jadi cenderung sekarang naik. Berarti naik kembali ke sekitar area sini. Ya, sekitar area sini, berarti di high ini 1.0072. Kita ke gold. Gold ya, oke, gold kita lihat ini kalau cenderungannya masih cenderung untuk turun gold. Ya, cenderung untuk turun. Oke, kita lihat di sini memang di sini ketahan di support ya, sini ketahan di support, dia koreksi, tapi ini kembali tembus di support trendline yang ini. Kalau kita kecilkan di H4 ya, jadi cenderung untuk coba ke low ya, ke low sini ya, coba ke low sini untuk buat new low. Jadi kalau kita lihat sini ya bisa koreksi terbatas, mungkin ke sekitar 1550 ya, mungkin lebih dikit 1555 misalkan, ke sekitar sini ya, di sini kemudian lalu turun ya, cenderung naik terbatas ya, naik terbatas lalu kembali turun untuk gold. Jadi kalau mau lebih aman, lebih ambil misalkan sell limit gold ya di antara 1650 sampai 1655 ya, sell di situ, kembali turun mencoba break low ya, break support ya, break support ya. Oke, jadi bisa cenderung untuk ambil sell ya di atas untuk gold. Oke, kita ke USD oil. USD oil kita lihat sini ya, update-nya di daily-nya nih kelihatan ya, nih buat cenderungannya turun ya, lower high lower low ya, lower high lower low ya. Jadi cenderung ini bentuk lower high lower low, jadi cenderung untuk turun. Kita lihat dia cenderung untuk turun. Kalaupun ya ini kan di sini kan dia seperti triangle ya, dia cenderung untuk turun ke sekitar sini ya, sekitar level 78.09 untuk USD oil. Oke, sahabat trader, nanti kita bisa diskusikan lagi ya, baik di grup Telegram Proximpro Premium untuk detailnya nanti pergerakan harganya. Oke, demikian analisa market mingguan forex 31 Oktober sampai 4 November 2022. Trade by yourself and safe trading. Salam profit.